Hai, Assalamualaikum, bertemu kembali bersama dengan saya Rusli. Pada kali ini saya akan memberikan permintaan Anda lagi yang ada kirimkan video-video kepada saya. Ada banyak guys video yang Anda kirimkan kepada saya, dan rata-rata video yang Anda kirimkan itu adalah soal bahasa. Saya juga jadi bingung guys, kenapa kalian mau dengar saya react soal bahasa. Saya pun kurang tahu sebab apa. Jadi saya harus bikin videonya. Walaupun saya coba untuk menenangkan diri saya, Rusli harus tenang karena kemungkinan besar kata-kata di dalam video ini agak menyakitkan hati. Tapi kalau itu benar, saya sudah bilang berkali-kali dalam video-video sebelum ini, kalau apa yang diceritakan di dalam video itu benar, saya harus menerima dengan hati yang ikhlas begitu, dan saya harus belajar dan harus perbaiki apa yang salah begitu. Jadi terima kasih buat Anda semuanya. Kalau orang Malaysia tidak mau menerimanya, ya terserah dia kan. Yang mau belajar, ayo perbaiki. Kalau memperbaiki kelemahan kan itu akan makin sukses kan. Oke, baik. Bagi mereka yang sudah mendukung channel ini daripada dulu hingga sekarang, jutaan terima kasih. Bagi mereka yang baru menemui channel ini dan subscribe channel ini, selamat datang. Semoga Anda betah dan bisa terhibur dalam konten-konten seterusnya dan juga video kali ini guys. Oke, dan saya terus mewakili seluruh rakyat Malaysia yang mengucapkan salam persaudaraan, salam cinta damai, dan salam hormat menghormati buat kita semuanya. Semoga Malaysia Indonesia saling kompak dan saling saling mendukung, seperti itulah. Oke, ramai yang mengatakan Rusli ini Malaysia atau Indonesia. Guys, saya orang Malaysia, tapi alhamdulillah saya bisa berbahasa Indonesia, walaupun bahasa Indonesia saya belum cukup sempurna seperti mana orang Indonesia kan. Saya akan terus belajar guys. Dukung saya guys, belajar bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Ayo kita sama-sama saksikan videonya seperti apa, kenapa bahasa Indonesia begitu laris guys. Begitu laris di dunia sehingga kan ramai orang ataupun orang asing pergi ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi termasuk saya lah. Nah, kalau saya bikin konten, saya menggunakan bahasa Indonesia karena saya melihat orang Indonesia itu suka kalau macam kita nih belajar bahasa Indonesia, lagi-lagi kalau kita bisa perbaiki bahasa kita kan, itu jadi kayak walaupun orang luar tapi kalau bisa berbahasa Indonesia, orang Indonesia itu anggap itu saudara kita, itu keluarga kita juga begitu, walaupun berbeda negara, berbeda ibu bapak begitu. Itu yang saya sangat-sangat salut dengan orang Indonesia. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita sama-sama saksikan videonya seperti apa dan kiraan 3, 2, 1, jom. Resmi bahasa dunia. Oh, tidak sempat baca. Bahasa Indonesia disahkan sebagai bahasa resmi sidang umum, itu masyarakat Korea jadi ingin berlomba-lomba belajar bahasa Indonesia. Sehingga katanya saya kewalahan ini, tidak punya ruangan lagi. Kewalahan itu apa guys? Sebenarnya, kecapean ya? Bagi saya lah, kita gagal dalam banyak hal tentang bahasa Melayu. Pengakuan jadi dokter guys, gagal. Satu kajian, 99% daripada pelajar tu semua nak ke Indonesia. Indonesia memang mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan kita mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Inggeris untuk bekerja di sini. Beda. Itulah kenyataan guys. Bukan saja orang asing guys, bahkan orang Malaysia sendiri harus bisa berbahasa fasih, berbahasa Inggris, baru bisa diterima kerja dengan baik guys. Kalau tidak, oh ya, saya ada satu berita gembira buat Anda guys. Saya ada satu resume, ada satu perusahaan minta saya interview sama mereka. Mereka mau ambil saya sebagai manajer di situ. Jadi diminta untuk hantar satu resume, dan besok saya akan interview guys untuk manajer itu. Dan apa yang saya tulis, 3 bahasa yang saya tulis di dalam resume saya itu adalah ini guys. Oke? Bahasa Malaysia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia guys. Saya jadi wah, mantap guys. Ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris dan juga bahasa Malaysia guys. Jadi alhamdulillah. Keren kan? Oke, kita lanjut guys. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Setelah bahasa Indonesia masuk UNESCO, rupanya ada perkembangan menarik. Semakin banyak mahasiswa asing yang berminat belajar bahasa Indonesia, terutama di Korea. Yuk kita simak ya.
di 54 negara ya saat ini. Wow. Nah, ini jauh meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang ketika tahun 2020 saya menjadi kepala Badan Bahasa itu baru di 38 negara. Jadi sudah ada peningkatan ya cukup signifikan ya, karena jumlah negara dan juga jumlah lembaga yang menjadi mitra kita itu sangat jauh meningkat dan beragam gitu ya. Di 54 negara, kemudian ada lebih dari 300 lembaga yang ikut bersama kita dengan jumlah pembelajar juga yang sangat besar gitu ya. Sekarang sekitar 172.000 peserta aktif begitu. Dan terus terang Pak Amin, ini menjadi satu momentum baru dalam proses internasionalisasi, khususnya buat kami di Australia. Karena memang dengan dipakainya atau diresmikannya bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang bisa digunakan di UNESCO, itu para guru-guru itu mengatakan ke saya, wah ini kita punya amunisi baru nih untuk ngomong ke orang-orang tua, ke kepala sekolah, ke siswa-siswa gitu, bahwa bahasa Indonesia itu bukan hanya sekedar karena kita bertetangga kita pelajari, tapi karena memang bahasa Indonesia direcognize oleh dunia, dan sehingga sangat ketinggalan kalau siswa-siswa di sini tidak belajar bahasa Indonesia. Jadi ini sebagai gambaran saja, kalau di Australia tadi saya sudah sebutkan bahwa di beberapa negara bagian itu untuk primary school itu compulsory, jadi mereka memang wajib belajar bahasa Indonesia. Jadi saat ini di seluruh Australia ya, itu ada sekitar 620 sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi di Canberra ada 17 sekolah, di New South Wales ada 55 sekolah, yang paling banyak memang di Western Australia itu ada 170 sekolah, dan di Victoria itu ada 255 sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia. Dan pada tahun 2022 tercatat ya, siswa yang mengambil pelajaran bahasa Indonesia itu ada 107.604 orang. Itu di sekolah formal ya, di sekolah formal. Nah, di luar sekolah formal itu juga ada lembaga-lembaga yang mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi mereka-mereka yang sudah bekerja, mereka-mereka yang di kuliahnya mungkin di kampusnya tidak ada bahasa Indonesia, tapi mereka tertarik bahasa Indonesia. Nah, di setiap negara bagian itu juga ada lembaga-lembaga yang mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi lembaga-lembaga kursus ya bahasa Indonesia. Kemudian selain itu juga di badan-badan yang saya sebutkan tadi seperti Balai Bahasa Indonesia Perth, Balai Bahasa Indonesia Canberra, itu juga membuka kelas-kelas bahasa Indonesia. Nah, itu di luar yang sekolah. Jadi kita bisa di luar lihat sekolah, bahwa animo masyarakat untuk belajar bahasa Indonesia saat ini di Australia masih cukup baik ya. Minggu yang lalu ya, hari Rabu yang lalu, Indonesia saya bicara dengan usaha seorang profesor dari Korea gitu ya. Beliau datang ke Indonesia, kemudian beliau mengatakan sekarang gara-gara bahasa Indonesia disahkan sebagai bahasa resmi sidang umum, itu masyarakat Korea jadi ingin berlomba-lomba belajar bahasa Indonesia. Sehingga katanya saya kewalahan ini, tidak punya ruangan lagi. Mahasiswa kota sudah full antri ya. Dan yang daftar kota penuh ya. Semester yang akan datang itu sudah banyak sekali katanya. Ini bagaimana ini saya? Nah, ini gara-gara itu saja mereka membuat berbagai macam promosi. Begitulah guys, berkah yang muncul setelah bahasa Indonesia masuk UNESCO. Selanjutnya kita akan intip nasib bahasa Malaysia yang tampaknya kurang beruntung. Oh, selepas Anda mendengar ini guys, apa perasaan Anda guys? Saat negara asing, warga asing mau mempelajari bahasa Indonesia, bagaimana dengan orang Indonesia itu sendiri? Jadi harus ya, bagi saya satu kesempatan ataupun berita gembira buat warga negara Indonesia, karena mereka orang luar nih, orang asing nih termasuk saya, melihat Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar kepada dunia dari segi ekonomi, dari segi pembeli dan sebagainya, pasaran dan sebagainya. Jadi saya berharap orang Indonesia harus siap-siap harus siap-siap dengan pelbagai skill, sumber daya yang orang Indonesia ada, agar bisa
berkompetisi dengan orang-orang asing. Kalau tidak, risau dia kayak seperti di Malaysia, akan dipenuhi oleh warga asing yang bekerja di sini. Macam tu. Jadi orang-orang Melayu kerja mungkin di bagian sektor-sektor tertentu, tapi kerja yang di kawasan-kawasan yang lebih ini banyak orang-orang asing, guys. Jadi mungkin suatu hari nanti kalau banyak warga dunia belajar bahasa Indonesia dan mereka melihat ada potensi pasaran dan pekerjaan yang ada di Indonesia, dan orang Indonesia tidak memiliki persiapan dari segi skill ataupun kemahiran, sumber daya dan sebagainya untuk berkompetisi dengan mereka, kemungkinan besar orang Indonesia akan terus terpinggir dan terpinggir. Jadi saya berharap orang Indonesia harus siap-siap ya, karena orang-orang asing ini sudah berusaha keras mau menembusi pasaran Indonesia dengan belajar bahasa Indonesia. Jadi harus siap-siap, kalau tidak nanti kayak di Malaysia banyak orang asing di sini. Oke, jadi kita lanjut, guys. Pada pandangan Prof, sejauh mana hari ini bahasa Melayu benar-benar telah pun menjadi jiwa bangsa yang ada di Malaysia ni? Okey. Sebenarnya bagi saya lah, kita gagal dalam banyak hal tentang bahasa Melayu. Gagal, guys. Gagal. Pertamanya, bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak dihormati, apatah lagi disanjungi oleh anak watannya sendiri. Jadi oleh warganya bagi sendiri. saya bahasa Melayu gagal, boleh dikatakan mengemis di tanah watannya sendirilah. Jadi keadaannya cukup malang lah. Maknanya bahasa jiwa bangsa itu tidak kelihatan sekiranya dalam konteks bahasa Melayu di tanah air kita ini. Ya, sepatutnya bahasa Melayu sebagai bahasa negara sudah menjadi identiti nasional, dan setiap warga dia harusnya mempunyai pengetahuan yang baik, penguasaan yang baik terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Tetapi kita dapat lihat ramai dalam kalangan warga negara yang tidak fasih pun. Jadi ini sesuatu yang menyedihkan dari segi pembinaan negara bangsa itu. Dari satu sudut kita boleh dikatakan gagal lah. Dari gagal, segi guys. Profesor, guys, yang kata begitu, guys. Bukan saya ya, profesor ya. Wajiblah mempunyai pengetahuan dan penguasaan yang baik terhadap bahasa negara. Sebentar ya, guys. Nah, orang Malaysia yang tengok ni jangan kecam saya ya, jangan hujat saya. Yang perlu dihujat itu adalah profesor. Kerana profesor sendiri membuat pengakuan jujur, orang warga Malaysia sendiri yang tidak menyanjung ataupun bangga dengan bahasa Malaysia itu sendiri. Ya, itulah akibatnya. Kerana apa? Sebab orang, yalah jujurlah, saya sendiri jujur saya kena buat pengakuan jujur juga. Saya secara jujurnya memberitahu kepada anda, saya setiap hari kalau berkomunikasi dengan teman orang-orang Malaysia sendiri, saya tidak boleh elak, guys. Saya tidak boleh elak. Bahasa saya tidak menjadi bahasa gaduh-gaduh, guys. Saya pun kurang tahu kenapa, guys. Mesti campur dengan bahasa Inggris. Jom lunch. Kamu sudah breakfast? Korang minggu ni nak pergi healing-healing tak? Dia macam jadi, you tak respect lah. Jadi macam bahasa Inggris tau. Saya pun kurang tahu macam mana mau pastikan benda ini sudah menjadi darah daging tau, menjadi kebiasaan warga negara Malaysia. Saya harus jujur ya, walaupun saya selalu mendengar video tentang bahasa, tapi saya harus jujur sampai saat ini sangat-sangat sulit untuk saya menghapuskan bahasa saya itu mesti ada bahasa Inggrisnya. Macam mana tuh, guys? Jadi yang orang Malaysia yang menghujat saya, yang bukan-bukan, kamu jangan tipu. Kamu juga tidak terlepas daripada mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Ya, kamu yang sedang menonton. Okey, jangan sok-sok suci ya. Okey, tapi kalau profesor ini dia memang menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya, guys. Lengkap dan sempurna, guys. Jadi kita perlukan anak muda seperti ini. Anak muda Malaysia yang begini, yang melambangkan bangsa Malaysia itu sendiri. Sedih lah dari segi intonasi suaranya sendiri. Saya dengar profesor ini sangat-sangat sedih dan dia harus menerima, dan itu yang terjadi di Malaysia, guys.
Luar biasa. Kita lanjut. Jadi adakah begitu penting untuk kita mewujudkan identiti nasional dengan bahasa Melayu? Sudah tentu. Sebab penting. Seperti yang dikatakan tadi, bahasa jiwa bangsa. Jadi bahasa jiwa bangsa. Bahasa itu adalah jiwa bangsa Malaysia ini. Dan kalau kita ada rakyat yang masih tidak mengetahui dan menguasai bahasa Melayu, iaitu bahasa negara kita, ini saya kira ada banyak yang tak kena dengan pembentukan negara bangsa itu. Maksudnya dalam kita melahirkan manusia Malaysia itu kan, kita nak mereka bersatu padu, kita nak mereka ada jati diri, dan salah satu jati diri itu dilihat dari segi penguasaan bahasa negara itu. Di Korea tu saya cuba nak buat tapi tidak ada pelajar. Apabila di Korea, saya tapi tak ada pelajar nak, guys. Pelajar di Korea tu dia kecewa dengan situasi di Malaysia. Kecewa guys. Yang lulus daripada Jabatan Bahasa Melayu di Korea, apabila dia mohon kerja ke Malaysia, di Malaysia pun menggunakan bahasa Inggeris. Dia dah menguasai bahasa Melayu bagai-bagai, tapi bila pergi ke sini dia kena buat dalam bahasa Inggeris. Sebab itu bila salah satu tugas penyandang kursi ini ialah membawa pelajar Korea ke Malaysia untuk menyambungkan pelajaran. Saya pujuk-pujuk dalam satu kelas tu ada lebih kurang 100 lebih, seorang je pelajar yang ingin lanjutkan pelajaran di peringkat masters ke Malaysia. Itu pun RA saja. Saya pujuk-pujuk, dia kata okeylah Prof, saya pergi. Sebab kalau tak, saya tak ada KPI. Pergi ke Korea, 2 minggu dia nak balik. Saya kata, kenapa awak nak balik? Dekat UKM semua cakap Inggeris, saya kata. Saya datang ke Malaysia ni dengan pinjaman bank nak belajar bahasa Melayu. Lebih baik saya pergi ke Jogja, dia kata. Jadi bila saya buat satu kajian, 99% daripada pelajar 99% guys. Semua mau ke Indonesia lah, bahasa Melayu, bahasa Indonesia dia akan bertambah baik, peluang pekerjaan di Indonesia. Sebab di Indonesia memang mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan kita mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Inggeris untuk bekerja di sini. Jadi aneh. Sebab itulah akhirnya tak ada pelajar tak berminat nak belajar bahasa Melayu di negara Korea itu. Sebab kata dia tidak ada masa depan. Lebih baik belajar bahasa Indonesia. Faham? Jadi itu antara cabaran yang susah juga lah. Maknanya dasar kita pun kena kelas tentang ini. Begitulah guys keadaan bahasa Malaysia yang sesungguhnya. Jadi sungguh aneh jika dikatakan bahasa Malaysia telah mendunia seperti yang dikatakan oleh profesor dan pemimpin Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Sedihnya guys saya dengar video ini guys. Itu kan pilihan pelajar ya. Karena itulah kenyataannya guys. Kami sendiri warga negara Malaysia, kalau mohon pekerjaan harus diuji dalam bahasa Inggris guys. Jadi ramai yang tidak mau bekerja karena bahasa Inggrisnya tidak berapa bagus. Akhirnya menganggur guys di bumi sendiri. Itulah kenyataannya. Saya bukan mau mengatakan menjelek-jelekkan Malaysia, tapi itulah kenyataannya yang harus orang Malaysia, warga Malaysia sendiri harus bersuara guys kepada pemimpin atasan, kepada perusahaan-perusahaan atasan untuk menetapkan semula, membuat satu sistem semula. Bahasa Malaysia harus menjadi salah satu prioritas kalau mau membina karir di Malaysia. Seperti yang dilakukan oleh Indonesia, kalau mau bekerja di Indonesia, bahasa Indonesia harus bagus. Keren. Jadi saya mendapat sesuatu di sini, dan sama seperti saya, kenapa saya bisa diterima dengan baik di Indonesia? Mungkin karena saya bisa berbahasa Indonesia. Yang kedua, saya coba untuk menjadi orang yang mengerti dan memahami dan adil. Tidak merendahkan siapa-siapa, tidak menjatuhkan negara saya sendiri, dan tidak menjatuhkan negara Indonesia sendiri. Adil, hormat, begitu. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa saya bisa didukung di channel Rusli Rusli. Terima kasih semuanya. Oke, sampai ketemu lagi dalam video seterusnya. Menurut Anda, selepas Anda menonton video ini, apa komentar Anda?
Ayo ramaikan di ruang komentar. Kalau ada lagi video yang memberi edukasi, kirimkan dan kasih link sekali, dan tetap mendukung channel ini dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe. Salam hormat. Dadah.